Hai teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Putri Distia dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi. Sumber hukum Islam, Qiyas. Oke, lanjut guys. Menurut Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59 menyatakan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini ada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu? Lalu dia menjawab, kuhukumi dengan kitab Allah, jawabnya. Jika kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana? Sambung Rasulullah. Dengan sunnah Rasulullah, ujarnya. Jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah, lalu bagaimana? Tanya Rasul lebih lanjut. Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya, jawabnya dengan tegas. Rasulullah SAW lalu menepuk dadanya seraya memuji. Katanya, alhamdulillah, Allah telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat ada qiyas. Qiyas secara etimologi berarti mengirakan atau menyamakan. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Rukun qiyas. Yang pertama ada asl. Asl merupakan kasus lama yang memiliki ketentuan hukum baik nas maupun ijma. Yang kedua ada fa'ru. Fa'ru adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Yang ketiga hukum asl. Hukum asl yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nas dalam hukum asalnya atau hukum syar'i yang ada dalam nas atau ijma yang terdalam dalam al-aslu. Yang keempat ilat. Ilat secara bahasa dapat diartikan sebagai hujjah atau alasan. Macam-macam qiyas. Yang pertama qiyas aula adalah qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya sebuah hukum. Hukum tersebut disamakan atau cabang yang memiliki kekuatan hukum lebih utama daripada tempat yang menyamakannya atau asal. 2. Qiyas musawi adalah qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya suatu hukum yang sama di antara hukum yang ada pada asal serta hukum yang ada di furu atau cabang. Yang ketiga, qiyas al-adna adalah ilat yang ada di fa'ru atau cabang memiliki bobot yang lebih rendah jika dibandingkan dengan ilat yang ada di asal. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe.